adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Roza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki beberapa julukan, yakni yang pertama Al-Faruq, yang berarti pembeda kebenaran dan kebatilan. Julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Singa Padang Pasir. Karena sebelum masuk Islam, Umar sudah ditakuti oleh banyak pihak. Badannya yang tinggi besar, serta karakternya yang tegas dan pemberani, membuat siapapun bertekuk lutut saat berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, julukan yang ketiga adalah Amirul Mukminin, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemimpin kaum mukmin. Beliau lahir di Makkah tahun 581 Masehi, bertepatan pada tahun ke-13 setelah peristiwa Tahun Gajah. Umar masuk agama Islam pada usia 27 tahun. Beliau termasuk orang yang paling mulia di kalangan suku Quraisy. Masalah-masalah yang menyangkut diplomasi pada zaman jahiliyah diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika di antara kabilah terjadi peperangan, maka Umar akan diutus sebagai penengah. Khalifah Umar berasal dari Bani Adi, salah satu bagian suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Asim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantama binti Hashim bin al-Mughirah al-Makhzumiyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki fisik yang tinggi besar, kepala bagian depannya botak, kedua matanya hitam, berkulit kuning, memiliki gigi yang putih mengkilat, bagian jenggotnya besar dan di ujungnya ada warna hitam kemerah-merahan, dan beliau memiliki kedua tulang pipi yang menonjol. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki kepribadian yang pemberani, mengutamakan keadilan, hidup sederhana, bertanggung jawab, serta beliau memiliki kecerdasan dan berpengetahuan yang luas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki 7 orang istri dan 13 orang anak. Pada masa jahiliyah, Umar pernah menikahi Zainab binti Maz'un. Dari perkawinan tersebut, lahirlah Abdullah, Abdurrahman, dan Hafsah. Beliau juga pernah menikahi Mulaikah binti Jarwal. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Ubaidullah. Setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceraikan Mulaikah binti Jarwal dan dinikahi oleh Abu Zahim bin Hudzaifah. Kemudian beliau juga pernah menikahi Ummu Kulsum binti Jarwal. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ubaidullah dan Zaid. Umar juga pernah menikahi Quraibah binti Abi Umayyah al-Makhzumi sewaktu terjadi hudnah. Setelah itu Umar menceraikannya dan wanita tersebut dinikahi oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Umar juga menikahi Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham setelah suaminya Ikrimah bin Abu Jahal terbunuh dalam peperangan di negeri Syam. Dari pernikahan ini lahirlah Fatimah. Ada yang mengatakan bahwasanya setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceraikan Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham. Namun dalam pendapat lain mengatakan bahwasanya beliau tidak menceraikan Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham. Umar juga pernah menikahi Jamilah binti Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqqah dari suku Aus. Umar juga menikahi Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail, yang sebelumnya adalah istri Abdullah bin Abu Bakar. Setelah Umar terbunuh, Atiqah dinikahi oleh Zubair bin Awam. Ada yang mengatakan bahwasanya Atiqah adalah ibu dari anaknya yang bernama Iyad. Umar juga menikahi Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib dan Umar memberinya mahar 40.000 dan dari pernikahan tersebut lahirlah Zaid dan Ruqayyah. Ada juga yang mengatakan Umar juga menikahi Luhyah, seorang wanita Yaman, dan dari hasil pernikahan ini lahirlah Abdurrahman. Luhyah adalah Ummu Walad dan bukan sebagai istri. Ada juga yang mengatakan Umar juga memiliki Fuqaiqah sebagai Ummu Walad yang melahirkan anaknya bernama Zainab. Beliau masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah SAW. Umar pun pernah diutus untuk berangkat bersama sebagian tentara untuk menjadi mata-mata dan mencari informasi tentang musuh, dan terkadang menjadi pemimpin. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin setelah maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab Al-Faruq menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin, dan beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin selama 10 tahun. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah, sehingga keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan umat muslim secara umum.
Prestasi Umar selama beliau menjabat sebagai khalifah, yakni yang pertama perluasan wilayah, kemudian beliau membangun bidang militer, membangun bidang ekonomi, kemudian meningkatkan administrasi negara, kemudian memperluas Masjid Nabawi, dan mengadakan muktamar tahunan untuk para panglima dan para pemimpin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki banyak sekali keutamaan, di antaranya Umar adalah penduduk surga, kemudian Umar memiliki keutamaan ilmu, luasnya penyebaran ilmu pada masa Umar, kemudian kemuliaan Umar dan kekuatan kaum muslimin dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedekatan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau selalu mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesungguhan dan kedermawanan Umar dengan harta. Kemudian Umar adalah seorang sahabat yang mendapat ilham, kuatnya agama dan iman Umar, dan wibawa Umar sehingga setan pun menghindari jalan yang ditempuhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu atau Fairuz, seorang budak, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang memimpin salat subuh. Fairuz adalah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi dari Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara digdaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi. Setelah kematiannya, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi pada usia 63 tahun, dibunuh selagi beliau menjadi imam sholat di Masjid Nabawi.